Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Yusfa, NIM 17029182. Di sini akan menjelaskan proposal yang saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Reflektif atau Reflective Learning terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Kemampuan penalaran juga berperan penting dalam dunia pendidikan. Hal itu dapat dilihat dalam proses pembelajaran siswa di kelas. Kemampuan penalaran digunakan oleh siswa secara sadar atau tidak sadar dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. Siswa membutuhkan kemampuan penalaran dalam memahami matematika, sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran matematika dan kemampuan penalaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan bernalar tidak hanya dibutuhkan oleh para siswa dalam saat pembelajaran matematika ataupun mata pelajaran lainnya, namun sangat dibutuhkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan penalaran siswa digunakan ketika siswa dituntut untuk memecahkan masalah dan mengambil kesimpulan yang melibatkan proses berpikir logis siswa. Oleh sebab itu, kemampuan penalaran siswa perlu ditingkatkan. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa untuk melatih berpikir nalar siswa digunakanlah pembelajaran matematika. Selain itu, Soekarjono menyatakan bahwa matematika adalah cara atau metode berpikir dan bernalar. Menurut Sumartini tahun 2015 menyatakan bahwa penalaran matematis adalah suatu proses berpikir dalam menentukan sebuah argumen matematika yang benar atau salah yang selanjutnya digunakan untuk membuat suatu argumen matematika baru. Pentingnya kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran matematika dapat memudahkan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan yang dinilai cukup sulit untuk diselesaikan. Namun, kenyataannya kemampuan penalaran siswa masih relatif rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil studi internasional seperti Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS tahun 2000. Rata-rata persentase siswa Indonesia pada domain kognitif reasoning adalah 15%, di bawah rata-rata internasional sebesar 25%. Dan rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa juga dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain seperti Putri dan Yulianti tahun 2019. Hal tersebut menjelaskan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa di sekolah masih relatif rendah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya suatu pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa, maka diperlukan model pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan di kelas. Oleh itu, peneliti menyarankan untuk menggunakan model pembelajaran reflektif atau reflective learning. Pembelajaran reflektif atau reflective learning memiliki banyak keunggulan, terutama apabila digunakan dalam hal yang berhubungan dengan kemampuan penalaran. Reflective learning merupakan model pembelajaran dengan melibatkan kegiatan berpikir reflektif pada prosesnya. Pada saat proses berpikir reflektif berlangsung, siswa mempelajari apa yang sedang dihadapinya, dan siswa akan berasumsi, menilai, dan mengaplikasikan pemahamannya. Hal ini sangat berguna bagi siswa jika terjadi secara rutin, karena siswa akan sampai pada pemahaman yang lebih mendalam, perubahan pola pikir siswa, dan pada akhirnya siswa dapat menyelesaikan permasalahan dan pemikirannya sendiri. Saat itulah kemampuan penalaran induktif matematis siswa akan meningkat. Salah satu model pembelajaran reflektif atau reflective learning adalah yang dirumuskan oleh ICJ, yaitu paradigma pedagogi Ignatian, yang menyatakan bahwa pembelajaran reflektif terdiri dari 3 unsur utama, yaitu experience, reflection, dan action. Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembelajaran matematika dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Reflektif atau Reflective Learning terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat didefinisikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan penalaran tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran matematika sehingga perlu ditingkatkan di siswa. Yang ketiga, model pembelajaran matematika yang diterapkan di kelas belum sesuai untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah penelitian ini bertujuan agar penelitian dilakukan terarah. Yang pertama, materi yang diteliti dalam penelitian ini adalah soal cerita aritmatika sosial kelas 7 di
SMP. Yang kedua, kemampuan penalaran matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram. Yang kedua, mengajukan dugaan. Yang ketiga, melakukan manipulasi matematika. Yang keempat, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi. Yang terakhir, memeriksa kesahihan suatu argumen. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran reflektif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa yang dalam pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa yang dalam pembelajarannya menggunakan model pembelajaran reflective learning. Yang ketiga, apakah kemampuan pembelajaran penalaran matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan model reflective learning lebih tinggi daripada kemampuan penalaran matematis siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran konvensional yang biasa dipakai terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran reflective learning terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis siswa antara kelas yang diberi pembelajaran dengan model reflective learning dengan kelas yang diberi pembelajaran dengan model konvensional. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Berguna secara teoritis, penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian karya selanjutnya. Manfaat praktis. Bagi guru, dapat menjadi referensi dalam mengembangkan dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Bagi siswa, memahami materi yang disampaikan guru dan kemampuan penalaran siswa akan meningkat. Bab 2. Kajian pustaka. Yang A. Kajian teori. Yang pertama, kemampuan penalaran matematis. A. Pengertian matematika. Kata matematika berasal dari kata matematike dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan belajar atau relating to learning. Pengertian matematika sesuai dengan pandangan orang yang mengartikannya. Matematika timbul karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan idea, proses, dan penalaran. Menurut Johnson dan McLebus, matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu yang berhubungan dengan angka-angka ataupun simbol-simbol yang membutuhkan pemikiran logis, bernalar, maupun kemampuan berhitung di dalam pelaksanaannya. Matematika dan penalaran adalah dua hal yang saling berkaitan dan membutuhkan. Matematika adalah kegiatan yang memerlukan berpikir, nalar, sedangkan kemampuan penalaran akan berkembang dengan kegiatan belajar matematika. Pembelajaran matematika menurut Brunner dalam Herman Hudoyo tahun 2000 halaman 56 adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Pada hakikatnya, belajar matematika sangat terkait dengan pola berpikir sistematis, yaitu berpikir merumuskan sesuatu yang dilakukan atau yang berhubungan dengan struktur-struktur yang telah dibentuk dari hal yang ada. Herman Suherman tahun 2003 halaman 56-57 menyebutkan 3 fungsi pembelajaran matematika, yaitu sebagai berikut. Yang B. Penalaran matematis. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya yang bersumber pada pengetahuan yang didapatkan melalui kegiatan merasa atau berpikir. Suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan merupakan suatu penalaran. Penalaran matematika menurut proses berpikir secara logis dalam menghadapi problema dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Proses penalaran matematika diakhiri dengan memperoleh kesimpulan. Begitu juga menurut Shatter and Priest serta menurut Utadi Sumarmo. Selanjutnya, Sumarmo merinci
indikator penalaran matematis sebagai berikut. Yang pertama, menarik kesimpulan analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Yang kedua, menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, dan menyusun argumen yang valid. Yang ketiga, menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan dengan induksi matematis. Materi dalam pembelajaran matematika erat kaitannya terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Karena itu, siswa yang memiliki kemampuan penalaran yang baik akan dapat memahami materi matematika dengan baik pula. Pada dokumen Peraturan Dirjen Dikdasemen melalui Peraturan Nomor 506-C-PP-2004 dijelaskan, penalaran dan komunikasi merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam melakukan penalaran dan mengkomunikasikan gagasan matematika. Menurut dokumen di atas, indikator yang menunjukkan adanya penalaran menurut tim PPPG Matematika dalam Dian Romadina tahun 2007 halaman 29 antara lain: yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis diagram dan gambar. Yang kedua, mengajukan dugaan. Yang ketiga, melakukan manipulasi matematika. Yang keempat, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberi alasan atau bukti terhadap beberapa solusi. Yang kelima, menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang keenam, memeriksa kesahihan suatu argumen. Yang ketujuh, menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematis merupakan kemampuan seseorang menggunakan pemikirannya dengan bantuan fakta, model, ataupun solusi yang ada untuk menyimpulkan, memecahkan, dan menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Secara umum, dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran induktif matematis merupakan penarikan kesimpulan logis yang bersifat umum berdasarkan pada suatu masalah yang bersifat khusus, di mana masalah-masalah tersebut berupa masalah matematika. Dalam penelitian ini, indikator penalaran matematis yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis gambar dan diagram. Yang kedua, mengajukan dugaan. Yang ketiga, melakukan manipulasi matematika. Yang keempat, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi. Yang terakhir, memeriksa kesahihan suatu argumen. Yang kedua, kajian teori saya tentang model pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari model pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan guru agar dapat terjadi proses transfer ilmu pengetahuan, penguasaan, keterampilan, serta pembentukan sikap dan kepercayaan diri pada peserta didik, yang berlaku dalam waktu relatif lama dan didapat karena adanya usaha. Istilah model adalah sesuatu yang menggambarkan adanya pola berpikir. Sebuah model biasanya menggambarkan keseluruhan konsep yang saling berkaitan. Model juga dapat dipandang sebagai upaya untuk mengkonkretkan sebuah teori sekaligus juga merupakan sebuah analogi dan representasi dari variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Trianto mengemukakan bahwa model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki strategi, metode, atau prosedur pembelajaran secara spesifik, yakni ciri-ciri model pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan intelektual emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Yang kedua, adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama pelaksanaan model pembelajaran. Yang ketiga, guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator. Yang keempat, penggunaan berbagai metode, alat, dan media pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran reflektif atau reflective learning. Kata refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Peserta didik mengambil makna dari suatu proses yang telah mereka ikuti dan diperluasnya sedikit demi sedikit melalui konteks pembelajaran. Dalam bahasa sehari-hari, kata refleksi sering diartikan dengan introspeksi atau berkaca pada diri sendiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata refleksi memiliki arti diantaranya gerakan, sedangkan dalam bidang pendidikan, reflektif berarti mengumpulkan data, informasi, atau pengetahuan untuk menyelesaikan suatu masalah.
Berpikir reflektif merupakan kegiatan berpikir yang memungkinkan seseorang mengaktifkan kemampuan berpikirnya dalam mengerjakan atau memahami suatu materi pembelajaran dengan pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya. Pembelajaran reflektif bertumpu pada kemampuan berpikir reflektif dan berkaitan erat dengan cara kerja otak manusia. Dalam pembelajaran reflektif, siswa berperan sebagai tokoh utama yang mengerjakan semua instruksi yang diperlukan untuk memahami materi pelajaran yang diberikan. Dalam penerapan pembelajaran reflektif di kelas, ada beberapa hal yang penting yang disampaikan Given, yang dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus lebih banyak dilibatkan dalam melakukan daripada mendengarkan. Yang kedua, strategi pemantauan diri dan sistem penyimpanan catatan yang berkesinambungan tentang perkembangan kecakapan siswa. Selanjutnya, ada pengajaran tentang pemikiran reflektif dan metakognisi bagi siswa secara sengaja dan konsisten sampai siswa menjadikan proses tersebut menjadi bagian dari diri mereka. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran reflektif adalah suatu proses pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa agar siswa terbiasa menguji dan menyelidiki persoalan, khususnya persoalan matematika. Kemudian, siswa menganalisis atas pengalaman individual yang dialaminya dan memfasilitasi pembelajaran dari pengalaman tersebut. Salah satu model pembelajaran reflektif adalah yang dikemukakan oleh The International Center for Jesuit Education atau ICJ, adalah paradigma pedagogi Ignatian PPI, di mana kemampuan reflektif ini saling menghubungkan experience atau pengalaman siswa, refleksi atau proses refleksi, dan action dari aksi yang terjadi. IPP menjelaskan bahwa pembelajaran reflektif atau reflective learning terdiri dari 3 unsur utama, yaitu pengalaman atau experience, refleksi atau reflection, dan aksi atau action. Agar ketiga unsur tersebut dapat diaplikasikan dengan baik, maka dibutuhkan sebuah unsur pra-pembelajaran, yaitu konteks, dan unsur pasca pembelajaran, yaitu evaluasi. Konteks. Experience. Refleksi atau reflection. Aksi atau action. Yang terakhir, evaluation. Nah, teman-teman dapat melihat langkah-langkah model pembelajaran reflektif tersebut dalam tabel ini. Selanjutnya, pembelajaran konvensional. Model ini merupakan model pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan lebih mengutamakan strategi pembelajaran efektif guna memperluas informasi materi ajar. Adapun ciri-ciri pembelajaran langsung atau konvensional yaitu: sedangkan fase-fase pembelajaran konvensional menurut Adang Hiriawan adalah sebagai berikut. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Kemudian guru memberi materi ajar kepada siswa dan menjelaskan seluruh materi ajar kepada siswa, sedangkan siswa hanya memperhatikan guru tanpa memberikan tanggapan atau kesimpulan dari materi yang diajarkan. Adapun macam-macam model pembelajaran konvensional antara lain ceramah, praktek dan latihan, ekspositori, demonstrasi, kuesioner, dan mencongak. Langkah-langkah model pembelajaran konvensional yang digunakan peneliti untuk kelas kontrol dapat dilihat dalam tabel berikut. Hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, hasil penelitian Tiara Enggar Invanis tahun 2019 dengan judul Kemampuan Penalaran Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Aritmatika Sosial berdasarkan Gaya Kognitif, kelas 7. Yang kedua, hasil penelitian Ani Kumi Laila tahun 2017 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Reflektif Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa. Yang ketiga, hasil penelitian Zahrotun Nafiah akan soal cerita pada materi skala dan perbandingan. Yang keempat,
hasil penelitian Intan Mutiara Dewi tahun 2018 dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Materi Aritmatika Sosial. Yang kelima, penelitian dalam jurnal yang dilakukan oleh Rohana. Yang terakhir, hasil penelitian Luciana Nainggolan tahun 2011 dengan judul Model Pembelajaran Reflektif untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kemampuan penalaran menjadi salah satu kemampuan yang wajib dimiliki dan ditingkatkan oleh siswa sebagai generasi penerus bangsa. Karena dengan penalaran, siswa memungkinkan untuk mengambil suatu keputusan yang baik sebelum bertindak, sehingga akan didapat generasi penerus yang lebih dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Menurut NCTM, menyatakan bahwa terdapat 5 aspek dalam pengajaran matematika. Dapat dilihat. Berdasarkan hasil studi internasional seperti Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2015, rata-rata persentase siswa Indonesia pada domain cognitive reasoning adalah 15%, artinya di bawah rata-rata internasional. Di sini dapat terlihat bahwa kemampuan penalaran matematis siswa masih tergolong rendah. Salah satu inovasi yang peneliti sarankan adalah dengan cara penerapan model pembelajaran yang tepat dan efektif. Salah satu model pembelajaran yang peneliti sarankan tepat dan efektif untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa di sekolah adalah model pembelajaran reflektif atau reflective learning. Melalui 5 langkah pembelajaran reflektif tersebut, siswa dilatih untuk berpartisipasi dan mengolah pengalaman melalui proses refleksi dalam pembelajaran matematika agar kemampuan penalaran dari siswa dapat berkembang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan penalaran siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Kesimpulannya, peneliti ingin meneliti apakah model pembelajaran reflektif dapat berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis siswa apabila diterapkan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir penelitian dapat dituangkan dalam gambar sebagai berikut. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah kemampuan penalaran matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran reflektif atau reflective learning dapat lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan penalaran matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Tiga, metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Peneliti ini dilakukan di SMP Negeri 4 Padang yang beralamat di Jalan Pulau Karam nomor 82, Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Metode dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Peneliti tidak dapat sepenuhnya untuk mengontrol faktor-faktor lain yang akan muncul seperti faktor minat, intelijensi, motivasi, dan lain-lain. Kelas kontrol pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran konvensional, sedangkan kelas eksperimen merupakan kelas yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran reflective learning. Dari kedua kelas tersebut akan diuji apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran induktif matematis siswa pada kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah Random Subject Post-Test Only Control Group Design, yang melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah dua kelompok mendapatkan perlakuan, kemudian diberikan tes hasil belajar. Skor tes tersebut dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Desain penelitiannya dapat teman-teman lihat di tabel berikut.
Variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini yang menjadi pusat perhatian adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran reflektif atau reflective learning. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan penalaran matematis siswa. Selanjutnya, populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dari peneliti ini yaitu seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Padang pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling atau sampling acak kelompok, yaitu pengambilan kelompok sebagai sampel dipilih secara random atau acak. Setelah dilakukan cluster random sampling, maka terpilih kelompok eksperimen yang dalam pembelajarannya menggunakan model pembelajaran reflektif, yaitu kelas 71 dengan 30 siswa. Dan satu kelas lain yang terpilih menjadi kelompok kontrol dalam pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu kelas 73 dengan 32 siswa. Teknik pengumpulan data. Data diperoleh dari hasil penilaian kedua kelompok sampel dengan pemberian tes kemampuan penalaran matematis yang sama yang dilakukan pada akhir pokok bahasan materi aritmatika sosial. Tes tersebut diberikan kepada kedua kelompok yang diberi perlakuan pembelajaran yang berbeda. Kelompok eksperimen dengan model pembelajaran reflective learning, sedangkan kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional. Instrumen penilaian, instrumen penelitian. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen tes akhir atau post-test untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswa dengan indikator sebagai berikut. Yang disusun dalam bentuk uraian atau esai sebanyak 3 soal pada pokok bahasan aritmatika sosial. Tes ini diberikan pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol tanpa adanya perbedaan. Sebelum itu, dibuat dahulu kisi-kisi soal. Dan pemberian skornya pada step indikator dimulai dari 0 sampai 4. Setelah data hasil uji coba diperoleh, setiap butir soal dari uji coba tersebut akan dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Uji yang pertama, uji validitas instrumen. Validitas adalah kualitas yang menunjukkan kesesuaian antara alat pengukur dengan tujuan yang diukur atau apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui bahwa instrumen kemampuan penalaran dapat mengukur apa yang diinginkan pada penelitian ini. Ini rumusnya. Jika RxY besar dari R tabel, maka butir soal tersebut valid. Jika RxY kecil dari R tabel, maka butir soal tersebut tidak valid. Yang kedua, uji taraf kesukaran. Uji taraf tingkat kesukaran instrumen ini dimaksud untuk mengetahui apakah soal instrumen tes yang diberikan tergolong soal mudah, sedang, atau tergolong dalam kategori soal yang sukar, dengan rumus sebagai berikut. Dan ini kategori tingkat kesukaran soal. Selanjutnya, daya pembeda. Perhitungan daya pembeda soal dimaksud untuk mengetahui sejauh mana soal yang diberikan dapat menunjukkan siswa yang mampu dan yang tidak mampu menjawab soal dengan rumus sebagai berikut. Ini tabel dari kategori daya pembeda. Yang selanjutnya, uji reliabilitas instrumen. Ini rumusnya. Selanjutnya, teknik analisis data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil post-test kemampuan penalaran matematis siswa. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran reflective learning terhadap kemampuan penalaran matematis siswa pada materi aritmatika sosial. Nilai post-test yang didapat kemudian dibandingkan dengan nilai siswa yang diperoleh dari hasil tes dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Sebelum dilakukan uji hipotesis, pada data yang didapatkan terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Di sini menggunakan uji Shapiro-Wilk atau uji W dengan bantuan software SPSS dengan rumus sebagai berikut.
Yang kedua, uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui kesamaan varians antara dua keadaan atau populasi. Yang ketiga, uji hipotesis penelitian, yaitu uji T. Apabila, maka ini rumusnya. Apabila tidak homogen, ini juga rumusnya. Selanjutnya, uji Mann-Whitney. Jika salah satu atau kedua data yang dianalisis tidak berdistribusi normal, maka tidak dapat dilakukan dengan uji homogenitas, tetapi pengujian yang dilakukan adalah uji Mann-Whitney. Teknik analisis data yang dijelaskan di atas dapat dilihat kembali pada bagian berikut. Data post-test kelas eksperimen dan data post-test kelas kontrol. Apakah berdistribusi normal atau tidak normal? Jika tidak berdistribusi tidak normal, dilakukan uji Mann-Whitney. Jika berdistribusi normal, apakah dia homogen atau tidak homogen? Dilakukan dengan uji T dengan rumus yang berbeda. Selanjutnya, perumusan hipotesis statistik. Perumusan hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apabila menggunakan uji T, maka setelah didapatkan nilai T hitung, kita menetapkan derajat kebebasannya terlebih dahulu. Kemudian bandingkan besar T hitung dengan T tabel. Jika T hitung besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Sedangkan apabila kita menggunakan uji Mann-Whitney atau uji U, maka setelah didapat Z hitung, kita konsultasikan Z hitung dengan kriteria sebagai berikut. Menerima H0 jika Z hitung antara 1,9